Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, salah satu mahasiswi Universitas Sulawesi Barat pada program studi pendidikan biologi. Jadi di sini saya punya tugas untuk membuat video podcast yang diupload pada akun media masing-masing yang membahas tentang 4 artikel ilmiah yang mengkaji hubungan organisme dan faktor lingkungannya. Organisme contohnya seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Jadi baik, langsung saja pada materi pertama, itu hubungan hewan, yaitu inventarisasi hewan invertebrata di perairan Putih Lokmi, Kabupaten Aceh Barat. Menurut Wilmon, dalam Seed, Gastropoda adalah hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perutnya dan dapat hidup pada berbagai tempat, baik di darat, sungai, laut, maupun pada daerah estuari, yang merupakan daerah peralihan antara daratan dan lautan. Morfologi gastropoda terwujud dalam morfologi cangkangnya. Sebagian besar cangkangnya terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian luarnya dilapisi periostakum dan zat tanduk. Gastropoda memiliki satu cangkang spiral tunggal yang menjadi tempat berlindung apabila dalam kondisi terancam. Cangkang seringkali berbentuk kerucut, namun ada yang berbentuk pipi seperti pada abalon dan limpet. Adapun pada anggota filum Echinodermata adalah penghuni lingkungan bahari, terutama di laut bentik. Ciri khasnya adalah tubuh yang menjurus 5 tersusun mengelilingi suatu sumber polar. Hewan ini memiliki kerangka dalam yang mempunyai duri atau spin. Sistem pencernaan cukup berkembang tetapi tidak memiliki sistem ekskresi. Kemudian pada materi kedua itu pengaruh faktor lingkungan terhadap perubahan struktur anatomi daun. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun, merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Daun hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain tubuh tumbuhan. Bagian batang tempat duduknya atau melekatnya daun dinamakan buku-buku atau nodus. Batang dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun dinamakan ketiak daun. Adapun struktur anatomi daun, yaitu menurut Nugroho dan Sumardi 2004, agar daun dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu pertama, terdiri atas sel-sel yang tersusun teratur agar cahaya matahari dapat diterima secara efisien. Kedua, sel-sel tersebut harus berisi atau mengandung kloroplas. Ketiga, di antara sel-sel yang tersusun teratur terdapat ruang antara sel agar udara dari luar masuk. Kemudian pada lapisan epidermis harus terdapat lubang-lubang untuk keluar masuknya udara atau stomata. Kemudian struktur jaringan pada daun terdiri atas 3 sistem jaringan. Pertama, jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. Jaringan epidermis merupakan tumbuhan beragam dalam jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, munculnya trikoma dan susunannya, dan adanya sel yang khusus permukaannya. Permukaan daun lebih dekat dengan ruas di atasnya dan biasanya menghadap ke atas, maka bagian permukaan tersebut dinamakan permukaan adaksial dan permukaan yang lain sebagai permukaan abaksial. Menurut Nugroho 2006, derivat epidermis daun diantaranya yaitu stomata dan trikoma. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Kemudian trikoma berasal dari sel-sel epidermis. Pada epidermis sering terdapat alat tambahan baik yang unisel maupun multisel yang disebut trikoma. Faktor lingkungan secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal antara lain yaitu tanah, kelembapan, udara, suhu, cahaya, dan air. Faktor-faktor internal dapat mencakup gen, hormon, kandungan klorofil, serta struktur morfologi dan anatomi organ tumbuhan. Secara pencernaan udara yang utama adalah berasal dari transportasi, terutama kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar yang mengandung zat pencemar. 60% dari pencemar yang dihasilkan terdiri dari karbon monoksida dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon. Jaringan anatomi pada daun dikotil tersusun atas sekumpulan sel yang memiliki bentuk yang hampir sama.
Jaringan tersebut tersusun atas jaringan epidermis, atas dan bawah, jaringan mesofil yang tersusun atas jaringan polisade dan jaringan bunga karang. Lapisan polisade merupakan bagian dari daun yang paling banyak mengandung kloroplas dan merupakan bagian yang paling banyak mempengaruhi produksi fotosintesis. Demikian dari saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.